Sobat-sobat YWHK, kembali lagi nih di podcast ke-9 kita dengan tema berprestasi untuk berbagi atau memberi diri. Nah, karena dengan tema kita aja berprestasi, kita akan mengundang salah satu alumni kita yang juga berprestasi nih. Dia pernah juara 2 kompetisi Literature Review JISFO pada tahun 2013, juara 2 Cerdas Cermat di Trisakti pada tahun 2013, juara 2 kompetisi Dentistry Scientific Meeting di FKG UI pada tahun 2014, juara 2 kompetisi Literature Review JIFO pada tahun 2014, juara 1 kompetisi Literature Review Erlangga Dentistry Scientific Meeting pada tahun 2014 yang diselenggarakan oleh FKG Universitas Erlangga, juara 2 kompetisi Literature Review di Jember, juara 1 kompetisi Mustofa pada tahun 2015, lulusan cum laude di Universitas Indonesia, program studi pendidikan dokter gigi. Nah, selain dia berprestasi, ternyata dia juga berorganisasi loh guys. Dia itu menjadi staf Departemen Pendidikan Profesi BEM FKG UI. Staf acara dalam kegiatan bakti sosial Firia pada tahun 2012 yang diadakan oleh KMB UI, penanggung jawab bagian penyuluhan kesehatan gigi anak dalam kegiatan bakti sosial Dama pada tahun 2013 yang diadakan oleh KMB UI, penanggung jawab bagian pengobatan gigi dalam kegiatan bakti sosial Kamanta pada tahun 2014 yang juga disediakan oleh KMB UI, staf dana usaha dalam kegiatan DSM, Dentistry Scientific Meeting. Pada tahun 2012, staf sponsorship pada kegiatan DSM juga pada tahun 2013, staf Departemen Caring and Loving pada tahun 2013, 2012, 2013, 2014, staf Departemen Humas dalam kegiatan bakti sosial dan Soplas, dan C3 11 Social Project Peduli Anak dan Sesama pada tahun 2011, penanggung jawab bagian sirkumsis pada kegiatan bakti sosial Jambaksos, Jambore Bakti Sosial pada 2013 yang diadakan di Garut. Staf dana usaha dalam kegiatan bakti sosial Kersos, Kerja Sosial pada tahun 2014 yang diadakan di Lombok. Treasure on Exploring Buddhist KMB UI 2012, staf bagian konsumsi dan kesehatan dalam kegiatan PSAF, pengenalan sistem akademi fakultas pada tahun 2014, staf bagian acara dalam kegiatan pelestarian lingkungan GSB, Gigi Sahabat Bumi yang diadakan oleh FKG UI pada tahun 2013, sekretaris dalam organisasi Densco, Dentistry Scientific Community pada tahun 2012 sampai 2013, dan penyuluh kesehatan gigi anak dalam acara Bulan Kesehatan Gigi Nasional Pepsodent 2012 yang disediakan oleh UI. Wah, banyak banget nih guys prestasinya dia yang dapat nih. Langsung aja kita sambut Dr. Leni. Kita panggilnya Kak Halo, aja ya, Kak. sahabat-sobat EBHK, apa kabar semua? Salam kenal, aku Dr. Gigi Leni, alumni SMA Viani 2010. Halo Agnes, apa kabar? Halo Kak, puji Tuhan, baik. Kita panggilnya Kak aja nih ya, biar nggak terlalu jauh nih. Boleh. Biar sobat EBHK juga lebih enak dengernya kalau dok kesana kayak lagi berobat ya, Nes ya. Iya. Nah, dari tadi nih, kita kan udah tahu nih, CV kakak nih prestasinya banyak banget nih, terus juga kakak aktif dalam organisasi nih. Apa sih yang mendorong kakak untuk berprestasi dan juga mau terlibat dalam organisasi? Yang mendorong yang pertama sih pengen cari pengalaman, yang pasti pengen pengalaman. Yang kedua itu ya pengen gali ilmu dan potensi kita gitu loh. Kayak pengen gali potensi kita tuh yang sebesar-besarnya, nggak cuma akademik tapi sisi non akademiknya kayak gitu. Jadi aku coba organisasi. Lebih ke situ sih. Nah, waktu di sekolah Viani, kakak tuh udah pernah organisasi apa aja, Kak?
Kayak Justru kalau OSIS di gitu, Vianney, pernah nggak? iya. Atau apa? Kalau di Vianney tuh justru belum terbangkitkan tuh. Kayaknya baru mulai-mulai bibitnya ya. Kalau di Vianney, jujur eh, aku belum terlalu aktif ya di Vianney. Cuman ikut beberapa organisasi yang sifatnya cuman kayak ekstrakurikuler gitu, kayak KIR ya. Masih ada nggak KIR-nya di situ? Karya ilmiah remaja. Jadi mulai terbangkit untuk ikut organisasi tuh justru masa kuliah di Universitas Indonesia itu. Jadi mulai ikut-ikut tuh 2 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi nyoba sekali langsung ketagihan gitu loh, Nes. Kayak, oh ternyata tuh bisa loh balance antara akademik sama non-akademik gitu. Dan manfaatnya tuh banyak banget yang didapat kalau kita bisa balance itu kedua hal itu gitu, Nes. Agnes sendiri gimana? Organisasi OSIS kah di sekolah? Iya Kak, aku juga ikut OSIS, terus juga ikut ekstrakurikuler yang lain sih Kak. Mm-mm. Kayak aku basket juga. Oh, basket, wow, Iya. Nah, keren-keren. ceritain dong Kak pengalaman-pengalaman Kakak selama di SMA Vianney. Apa sih yang paling berkesan? Gurunya kah? Atau pembelajarannya kah yang seru? Atau kangen? Atau apa gitu Kak? Oke, sama SMA Vian itu menurut kakak, aku sendiri pribadi ya berkesan banget sih. Karena satu, guru-gurunya pada mendukung gitu, kayak pembelajaran itu nggak cuma pembelajaran, oke akademik doang, tapi ada budi pekertinya, terus ada tunjukkan care, apa caring, terus kayak care banget gitu sama muridnya gitu, kayak kita mau waktu aku ingat banget itu yang paling berkesan ya buat aku pengalaman pribadi itu pada saat aku mau ikut ujian negeri. Kamu tahu kan, kita kan SMA swasta yang mungkin nggak punya kuota khusus kayak SMA negeri. Kamu tahu kan SMA negeri itu kayak punya Iya, satu kota gitu yang oke ini ibaratnya SMA kayak itu punya. SMA negeri tuh kalau universitas ke negeri kayak naik kelas gitu aja ya Kak ya. Iya, and then mereka punya kayak jatah gitu loh, Nes. Kayak, oke, di SMA A gini, itu punya jatah 3 orang nih, muridnya lewat lewat rapot gitu. Kita kan nggak ada ya aksesnya ya. Begitu aku mengutarakan itu, Nes, ke beberapa guru IPA yang kupikir bakal responnya gimana, ternyata mereka mendukung banget. Entah dari memberi semangat, terus ngasih kayak pelajaran tambahan, Nes. Jadi tuh kayak menurut aku kayak terharu sih, kayak mendukung aku untuk mencapai cita-cita aku di UI gitu. Kan susah ya masuknya gitu. Jadi aku itu sih yang sangat berkesan buat aku gitu. Kakak masuk UI lewat jalur apa Kak? Aku kebetulan lewat jalur ujian SIMAK UI. Jadi bersyukur banget pada saat itu aku sebenarnya keterima 2 universitas negeri nih sebenarnya. Jadi kayak wah keterima di Universitas Indonesia untuk Fakultas Kedokteran Gigi dan di Fakultas Pajajaran aku keterima di Teknik Kimia kayak gitu. Aku lewat seleksi SIMAK yang bener-bener ujian itu loh Nes, yang kayak kita tuh bener-bener ujian tuh bener-bener ujian se-Indonesia. Jadi aku sangat bersyukur banget bisa sekolah di SMA Via ini bisa membentuk karakter dan guru-gurunya yang sangat care sih sama aku. Kenapa sih Kak mau ngambil dokter gigi? Alasannya apa? Um, Sebenarnya aku dari SMA emang udah pengen jadi dokter ya. Nggak tahu di otakku keren aja jadi dokter. Jadi pengen jadi dokter lulusan negeri. Jadi kayak ngeliat tuh bisa bisa ngobatin penyakit tuh kayak bisa bermanfaat buat orang banyak gitu loh, Nes. Ibaratnya kita nggak perlu biaya, nggak perlu uang atau materi, tapi dengan keahlian kita tuh kita bisa nolong orang lain kayak gitu. Susah nggak sih kan nentuin jurusan waktu kuliah? Untuk nentuin jurusan sebenarnya enggak sih bagi aku. Cuman susah untuk milih jurusan enggak. Cuman aku milihnya waktu itu dokter umum, dokter gigi gitu. Tergantung sama hasil nilai aku. Kebetulan nilai aku masuknya ke ujian dokter gigi gitu. Fakultas kedokteran giginya gitu. Kalau Aneh sendiri gimana? Udah ada bayangan belum kan kelas 12 ya sekarang ya? Tadi aku dengar 12 IPS nih. Iya Aneh, Kak. Aneh sendiri udah ada bayangan belum? Entah mau jadi apa ke depannya dan masuk universitas mana? Itu harus dipikirin dari sekarang loh, Nes. Karena iya, biar mempersiapkan dari sedini mungkin. Guru-guru saya ini bisa bantu dari sekarang soalnya pasti. Ya aku juga pengen masuk negeri sih Kak. Amin. Cuman kalau masalah jurusan kan masih belum kepikiran karena kan nanti sesuai dengan apa kemampuan yang dipunya sama nanti kerjanya tuh mau jadi apa gitu. Jadi masih belum kepikiran mau jadi apa. Cuman untuk saat ini sih mungkin mungkin ya ilmu komunikasi sih Kak yang paling menjurus
ke apa yang aku bisa gitu. Bagus sih, kembangin aja, Nes. Menurut aku, berdasarkan pengalaman pribadi aku, apa yang menjadi cita-cita kita tuh harus kita perjuangkan, entah dari sisi cari tahu nih gimana cara, kayak aku nih, misalnya mau jadi dokter gigi, pengen masuk negeri, aku cari tahu nih gimana cara masuknya PTN lewat SMA yang kita bukan SMA negeri ya, artinya kita bukan dapat kuota khusus gitu, kita kan emang umum kan, jadi kita cari tahu gimana caranya. Oh, belajar. Apa yang harus dipelajarin? Belajar dengan rajin, konsisten, disiplin waktu. Itu penting banget ya dari sekarang. Jadi nggak cuma sekedar aku mau jadi ahli ilmu komunikasi, tapi kita nggak ada usaha ke sana. Jadi kayak kayak mood aku sayang aja sih, cita-cita yang baik itu impian yang bagus jadi nggak tercapai kalau kita nggak ada actionnya gitu, Nes. Jadi Agnes harus semangat ya, pasti bisa. Amin, Kak. Nah, kan Kakak juga selain berprestasi dalam pendidikan, Kakak kan juga sering nih berorganisasi. Nah, dari berorganisasi ini tuh, apa sih Kak tujuan hidupnya Kakak buat jadi pembelajaran hidup? Tujuan hidup dalam berorganisasi itu sebenarnya lebih bisa membangun ini sih, kayak membangun kebijaksanaan, kedewasaan aku dalam berpikir, terus bisa nolong orang banyak juga lewat organisasi. Jadi kayak banyak aja sih kayak tujuan hidup dalam berorganisasi. Banyak banget yang didapat soalnya sih. Jadi kalau ditanya cuma tujuan hidup, kayaknya aku banyak deh. Jadi kalau dalam sisi dalam berorganisasi only ya, maksudnya dalam organisasi doang, ya aku dapat karena dapat banyak hal, ya tujuannya aku mau menggali yang pasti satu, menggali potensi yang aku punya sebisa semaksimal mungkin yang bisa aku capai kayak gitu. Ya gitu. Nah, mungkin dari kayak tujuan hidup Kakak, pastinya untuk mau berguna bagi orang lain lah ya kan, Kak? Pasti banget. Ada nggak sih dari organisasi Kakak ini yang Kakak terkesan banget, jadi, oh, aku tuh juga mau nih kayak bantuin dia atau gimana gitu cerita. Oke, jadi sebenarnya mungkin bicaranya ke manfaat dan kayak manfaat dari berorganisasi ya. Selama aku berorganisasi Ya, sambil Kak. belajar itu di pendidikan, yang aku dapat yang pertama pasti ilmu baru, itu pasti dong. Ilmu baru yang kita nggak dapat di perkuliahan akademik. Yang kedua, aku pasti banyak ketemu banyak orang. Banyak orang yang mungkin sebelumnya aku nggak kenal, jadi tambah wawasan. Intinya aku nambah wawasan, entah wawasannya sifatnya sosial atau yang sifatnya tuh bisa kayak pengetahuan dasar gitu. Yang paling berkesan sendiri buat aku, waktu itu aku ikut, kalau kamu baca tadi ada sirkumsisi ya. Tahu nggak itu apa artinya, Nes? Enggak tuh, Kak. Boleh dijelasin Itu nggak tuh sunat. apa? Itu sunat. Itu kayak aku ikut Baksos untuk ngadain sunat buat anak-anak di daerah waktu itu tuh pedalaman di NTB, Nusa Tenggara Barat. Jadi mereka tuh kayak nggak pernah, kan sebenarnya pesunatan itu, sunat itu bagian dari dokter umum kan ya. Aku dokter gigi, urusannya apa nih? Jadi itu kayak sesuatu hal yang baru, tapi justru kayak menggali potensi aku dan memberi pengalaman aku pribadi. Oh, ternyata tuh fungsinya itu tuh untuk kesehatan. Oh, caranya tuh kayak gitu. Jadi itu berkesan banget sih. Aku bukan dokter umum, tapi aku dapat kesempatan ikut serta dalam kepanitiaan yang justru bukan bidang aku. Jadi aku ketemu orang baru, ketemu dokter bedah, ketemu dokter umum, jadi nambah wawasan dan nambah networking gitu loh. Jadi kenal dokter spesialis ini dan itu kayak gitu. Itu sih yang aku alamin banget dan itu menyenangkan banget. Dulu kayak senang aja kenal banyak orang kayak gitu. Kalau dari Kakak sendiri, setelah mengikuti organisasi yang banyak ini dan sekarang profesi yang jadi dokter gigi, Kakak juga sudah berkeluarga juga ya, Kak ya? Sudah, syukur. Puji Tuhan sudah. Sudah. Nah, dari semua yang Kakak telah lalui ini, tujuan hidup Kakak apa sih untuk kedepannya? Tujuannya, aku tuh sebenarnya pengen banget bisa bermanfaat dalam bentuk nyata ya. Jadi nggak cuman aku memberikan bermanfaat bagi orang lain tuh nggak cuman dalam wacana. Pengennya tuh buka klinik sendiri, bisa bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik sebaik-baiknya buat sekitar masyarakat sekitar gitu. Iya sih, Kak. Intinya Apalagi kan berkontribusi. di pedalaman-pedalaman kan juga kesehatan tuh masih kurang diperhatikan ya, Kak Banget, ya. banget, banget kurang. Banget kurang. Jangankan cuman gini loh, Nes, di pedalaman itu tuh pengalamanku pribadi. Aku juga sebagai penyuluh, kalau kamu lihat penyuluh hidup bersih dan sehat, mereka itu
jangankan untuk membersihkan gigi mereka gitu, hanya untuk pengetahuan sekedar mana air yang bisa dipakai untuk minum dan tidak aja, kadang mereka nggak bisa bedain gitu. Jadi tujuan hidupnya lebih kayak semoga bisa berkontribusi lebih sih untuk memberikan manfaat buat orang-orang banyak, terutama ya daerah-daerah yang susah terjangkau akses itu gitu. Nah, ada nggak sih Kak pesan-pesan buat kita yang masih sekolah nih tentang apa yang telah Kakak dapetin dari prestasi segi akademik maupun organisasi? Oke, mungkin dari pesannya dulu kali ya. Iya. Pesannya itu yang pertama, jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi itu kan gratis ya. Ya, mimpilah yang seluas setinggi-tingginya. Yang kedua, tapi jangan lupa diimbangi dengan usaha. Usaha yang dengan belajar yang rajin, tekun, ulet, disiplin waktu, bisa memanajemen waktu dengan baik. Kapan harus belajar, kapan harus bermain, kapan harus berorganisasi. Jadi pesanku cuma dua, gapai mimpimu setinggi mungkin. Yang kedua adalah jangan takut untuk berorganisasi atau mengembangkan pengetahuan atau kemampuan di bidang selain akademik, karena itu akan, kedua hal itu kalau dikombinasikan akan sangat baik dalam kehidupan gitu. Nah, kalau kesannya? Kesannya kesannya SMA Viani terbaik buat aku. Nah, nih Kak, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol gini, Kak. Betul, Nes. Menurut Kakak, gimana sih anak-anak zaman sekarang itu? Maksudnya Anak-anak. untuk kedepannya kayak Kakak kan berorganisasi kan. Kakak sendiri tuh pernah berorganisasi di luar itu nggak seperti kayak organisasi Oh, masyarakat atau gereja pernah. mungkin? Jadi kebetulan gini, Nes, aku memang senang banget ikut organisasi sejak ibaratnya kayak ke-trigger pas kuliah ya, Nes, ya. Jadi kayak ketagihan gitu. Ikut organisasi tanpa sadar ikut organisasi Seci. Kamu tahu Seci nggak? Seci, Iya, sekolah Yayasan Buddha. Seci ya. Iya. Ikut organisasi Yayasan Buddha Seci. Tapi karena aku medis, aku ikut di bagian yang tim medisnya, jadi khusus tim medis. Jadi aku ikut organisasi itu, jadi kayak nular gitu, kayak udah jadi mindset aku tuh untuk bisa gimana caranya bisa bermanfaat buat orang. Jadi aku nggak cuman, jadi gini loh, jadi nggak cuman oke aku kuliah tapi udah organisasi terus pas keluar kuliah nggak jadi lagi organisasi kan, enggak gitu. Jadi kayak udah terlalu mendarah daging kayak berorganisasi. Di luar itu juga aku ikut organisasi itu karena kayak sebagai wadah untuk kita tuh kayak menyalurkan itu loh, soft skill kita itu. Jadi aku ikut baksos Seci atau ikut ke panti asuhan kayak ngecekin gigi kayak gitu loh, Des. Seru sih, jadi kayak pengalaman baru, terus ketemu orang baru kayak gitu, ketemu orang-orang lanjut usia yang ditelantarkan orang tua anaknya kayak gitu. Jadi kayak aku selain dapat kayak manfaatnya tuh banyak banget, kayak nilai moralnya juga aku dapet, introspeksi dirinya juga dapet gitu. Kayak gitu sih, Nes. Kalau aku mesti cobain, Nes, organisasi di luar OSIS. Kamu ada organisasi di luar OSIS nggak selain di Ada Kak, kampus? aku juga Aku. organisasi di lingkungan gereja aku Kak. Jadi kayak aku Oh, ikut Disdinar, OMK. Jadi selain OSIS itu aku juga ikut organisasi yang lain. Karena kan juga gak cuman wadah organisasi kan juga tadi yang seperti kakak bilang tuh banyak banget di mana banyak aja. banget. Nah, mulai dari sekolah sendiri aja pun juga ekstrakurikuler itu kan juga salah satu organisasi mengembangkan bakat diri kita juga kan kayak. Iya, Nah, benar benar banget. kakak nih ke depannya mau ngapain sih nih kak? Kan dari dokter gigi nih udah nih, menikah Hmm, udah, jadi ke depannya mau ngapain hmm. kak? Kalau diberikan rezeki, aku sih pengen ngambil lanjut spesialis lagi gitu, Nes. Pengen lanjut dokter gigi spesialis. Tapi aku lagi ini sih sekarang saat ini lagi mengikuti seleksi aparatur sipil negara. Jadi pengennya biar dapat beasiswa dari pemerintah, Nes. Jadi gratis sekolahnya. Doain ya, lagi tahap 2 sekarang. Gitu. Jadi kedepannya hanya itu sih, pengen jadi spesialis supaya ilmuku makin upgrade, jadi makin besar manfaat yang bisa aku kasih ke orang-orang sekitar gitu. Ada lagi nggak kak yang mau disampaikan nih buat anak-anak
Ada. sekolah? Oh iya, Intinya boleh deh. dari aku sebagai alumni 2010 SMA Viani cuma mau bilang di zaman sekarang itu kan banyak banget distraksi yang buat kita tuh males belajar ya Nes ya, betul? Jadi Iya, sosial apalagi media dengan udah sekolah masuk. online kayak gini kan, Kak. Terus apa-apa kita udah gadget, terus kayak kita males tuh namanya buka buku dan sebagainya, kayak lebih seneng kayak mohon maaf aplikasi tertentu yang bikin kita tuh jadi kayak asik aja gitu. Padahal tugas pelajar tuh yang mempersiapkan masa depan di sosial nah sini gitu. Jadi pesanku adalah tetap rajin belajar, disiplin waktu, dan manajemen waktu, dan pastikan kalian tuh nggak hanya menggali potensi akademik aja, tapi non-akademik juga. Gitu. Nah, itu aja. Susah nggak sih, Kak, dapetin itu semua? Perjuangan kalau aku boleh flashback waktu ngambil dapat fakultas kedokteran gigi itu sangat amat sangat susah sekali. Kamu bayangin Nes, itu dari se-Indonesia cuma diterima 14 orang. Coba yang daftar ratusan orang. Jadi susah banget Nes. Jadi itu tuh nggak gampang dan kita harus bener-bener yang fighting dan bener-bener kita nyusun strategi nggak cuma asal belajar ya Nes. Dia susun waktu yang aku bilang tadi harus manajemen waktu dengan baik kayak gitu. Tapi jangan lupa masuk universitas negeri ternama itu susah, Kenneth. Tapi Iya. sebenarnya keluarnya lebih susah. Artinya untuk lulus dengan baik itu lebih susah. Jadi masuk universitas negeri itu hanya pintu masuk awal kamu loh, gerbang kamu awal dan kedepannya masih panjang dan butuh kamu untuk konsisten belajar, ulet, rajin itu tuh harus terus kamu tingkatin. Kalau nggak bisa aja kan kamu nggak lulus gitu. Berarti Gitu. lebih susah setelah mendapatkan masuk universitas tersebut ya, Kak? Betul, betul, betul. Jujur aku ya kalau boleh sharing dikit, pas pertama kali masuk Universitas Indonesia tuh aku kaget. Sempet hampir kayak, aduh aku bisa nggak ya? Karena tuh ternyata cara perkuliahannya tuh beda waktu zaman kita sekolah dan tidak sama dengan universitas lain. Bukan berarti universitas lain jelek ya, hanya saja mungkin metodenya beda. Jadi di Universitas Indonesia sendiri nih, Nes, terbiasa untuk active learning namanya dosen atau dokter yang menjadi dosen kita tuh hanya diam dan kita harus aktif belajar. Artinya kita cari jurnal, cari buku textbook, cari-cari scientific proof yang buat ini belajar kita. Jadi nggak ada kayak kamu bayangin kayak di sekolah nih kan, Nes, kalau di sekolah kan misalnya ibu siapa? Ibu Frida ya matematika. Masih Ibu Iya, Frida? Bu Woro juga. Oke, misalnya Bu Frida kan di PS ya sama Bu Oro. Nah, ngajarin nih, misalnya ini pertindaksamaan A, B, C, D. Nggak kayak gitu, Nes. Jadi, ketika kamu masuk bangku kuliah itu, kamu adalah mahasiswa. Ada kata maha di depan siswa. Artinya kamu harus bisa semua. Gitu. Jadi, pengalamanku itu adalah harus active learning, harus bisa menyesuaikan dengan sistem pembelajaran yang ada gitu. Sempat aku nyerah loh, Nes. Nggak gampang loh gitu karena aku nggak terbiasa lingkungan belajar kayak gitu tapi lama kelamaan malah enakan akhirnya ya puji Tuhan akhirnya aku melewati gitu jadi di awal-awal sempet aku yang susah sih untuk kayak gini ya kayak gitu tapi ya karena kita udah pantang menyerah rajin dan ulet ya itu jadi semua tantangan bisa dilewati jadi jangan mudah menyerah juga sih sama tantangan yang ada ya Nes ya harus semangat. Iya, menyesuaikan diri juga ya kan, Kak? Betul, betul banget gitu. Keluarnya susah banget, Nes. Keluar untuk tepat waktu, lulus tepat waktu dari Universitas Indonesia tuh kayak sesuatu hal yang wow gitu. Jadi, tapi bukan nggak mungkin ya, Nes. Jadi dalam menggapai cita-cita kita itu nggak ada kata nggak mungkin kalau kitanya sudah belajar dengan baik, berdoa tentunya. Gitu. Harus tetap semangat apapun tantangannya. Iya kan juga beda ya kan. Kalau di sekolah misalkan kita tugasnya nunggak-nunggak nih, guru masih ngasih tahu, masih mau kita negur-negur kita kan. Kalau di Betul, universitas beda lagi kan kayak. beda 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 jadi mungkin pesanku yang terakhir mungkin aku tambah ya bagi adik-adik terutama yang kelas 12 yang nanti saat ini akan sebentar lagi mau masuk ke jenjang perkuliahan mohon ditinggalkan tuh atribut pelajar yang ntar aja dia kerjain tugasnya suka menunda-nunda terus suka antar aja deh suka itu jadi
itu jujur itu akan menghambat kita dalam perkuliahan dan nggak akan bikin kita tuh melesat jauh gitu loh jadi orang yang sukses gitu. Harus lebih memotivasi diri, harus lebih berpikir, oke, aku mau mencapai cita-citaku nih, apa yang harus kulakuin? Jadi harus ada plan dari sekarang, walaupun santai semester 1, jangan gitu, tetap harus kita kejar terus nilainya yang bagus, nggak cuma akademik, tapi kita harus juga bisa ini loh, non akademik. Jadi jangan sampai gini nanti kamu udah kuliah nih ada istilah kupu-kupu, tahu nggak artinya? Kupu-kupu. Siswa pulang pergi doang ya Kak ya. Yes. Jadi Kuliah antisosial pulang. ya. Ya, karena gini loh, aku sebenarnya pas lulus dari cum laude itu sempat ditawarin beasiswa sama dosen untuk ikut S3 di TMDU di Jepang. Cuma karena orang tua belum ngizinin, jadi aku nggak dapet. Jadi maksudnya karena aku punya koneksi itu, sering organisasi itu, jadi kayak dikenal Kakak gitu. juga udah S2 Kak? Belum S2 gitu. Doain ya semoga ngambil spesialis. Jadi masih semangat belajar di usiaku yang sekarang aja aku semangat nih, apalagi adik-adik sobat YBHK yang sebentar lagi mau perkuliahan harus semakin rajin gitu. Nah guys, jadi kesimpulannya tadi kan Kak Leni ini ngomong tentang berbagi. Nah, berbagi itu kan juga nggak harus dengan uang. Kita kan punya tenaga, kita punya pikiran, kita bisa kasih itu semua ke orang lain. Nah, terus juga tadi Kak Leni juga ngomong tentang masalah gadget atau semuanya. Nah, kita bisa pakai alat-alat canggih zaman sekarang itu untuk memperoleh ilmu, memperoleh berita. Jadi nggak terpacu dengan hal-hal yang kayak cuman medsos-medsos yang gitu-gitu doang, guys. Jadi kita bisa gunain buat belajar. Terus juga tadi Kak Leni juga ngomong tentang kita eh, membantu orang kan, membantu membantu orang kita itu nggak usah perlu jauh-jauh, guys. Kayak dari teman kita sendiri aja, dari kalau misalkan kita kan tadi mau ujian nih, kita bisa belajar bareng sama teman-teman kita juga. Terus juga aku juga ngerasain sih tadi guru-guru SMA Viani ini juga care banget ke aku. Misalkan kayak kita punya masalah pribadi pun kadang cerita ke guru BK aja ditanggepin gitu guys. Apa sarannya, dikasih sarannya gimana gitu. Nah, sekian podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.